Ketokohan dan peran Soekarno dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menjadi fakta sejarah yang nyaris tidak bisa dibantah. Sebab, terlepas dari kompleksitas sejarah yang melingkupinya, peristiwa bersejarah ini bisa terjadi karena Soekarno dan Muhammad Hatta dengan penuh keberanian mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia mewakili suara jutaan rakyat Indonesia saat itu. Bagi Soekarno, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu puncak perjuangannya untuk memerdekakan bangsa Indonesia, sebuah perjuangan panjang yang dilakukan Soekarno sejak ia masih berusia muda. Soekarno, yang lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901, sejak kecil telah menyaksikan praktek ketidakadilan yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda. Pengalaman masa kecil ini membuatnya sangat membenci penjajahan, hal yang di kemudian hari mendorongnya menjadi aktivis pejuang kemerdekaan. Jadi bisa dibayangkan bahwa Soekarno dan saya kira bangsa kita itu kan hidup pada era penjajahan di mana perlakuan terhadap pribumi itu begitu menyakitkan. Artinya ada politik kelas di sana kan, bahwa Soekarno bisa belajar sampai KBS, nanti sampai ke THS, bisa masuk ke LS. Itu kan privilege karena bapaknya ningrat, bapaknya keturunan bangsawan, kemudian juga seorang amtenar, pegawai pemerintah. Kalau buat rakyat kebanyakan, kan itu nggak ada sama sekali. Itu hanya sekolah koloro yang berbahasa Jawa yang memang akhirnya membuat gap antara pribumi dengan bangsa asing itu sangat jauh. Ini semua mewarnai masa kecil Soekarno. Soekarno sampai tuanya tidak pernah lupa ketika subuh atau menjelang matahari terbit, Soekarno duduk di pangkuan ibunya dan ibunya mengatakan, ingat-ingatlah nak, kau adalah putra sang fajar. Jadi kau ditakdirkan untuk membebaskan bangsamu. Itu terngiang-ngiang terus. Saat meneruskan pendidikannya di HBS Surabaya dan tinggal indekos di rumah pemimpin Syarikat Islam, HOS Cokro Aminoto, semangat cinta tanah air atau nasionalisme Soekarno mulai terbentuk. Selain bersekolah, Soekarno aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang belakangan berganti nama menjadi Young Java. Semasa remaja ini, Soekarno juga aktif menulis dengan nama samaran Bima di harian Utusan Hindia yang dipimpin Cokro Aminoto. Nah, ketika di Surabaya, Soekarno kecil tumbuh menjadi Soekarno remaja yang kemudian semakin sadar, kesadarannya makin tumbuh, dan yang lebih penting juga dia mulai melek politik. Itu sekitar tahun 1916, 1917 ya. Dia masuk ke Surabaya, sekolah di HBS, ikut Cokro dan seringkali melihat Cokro berpidato. Cokro ketika itu sudah memimpin Syarikat Islam. Itu organisasi Islam yang terbesar saat itu. Anggotanya itu bisa sampai puluhan ribu. Dan Cokro itu dianggap sebagai ratu adil. Nah, bayangkan Bung Karno diminta untuk ngikutin pemimpin bangsa Jawa yang sangat karismatik ini, dia jadi ketularan kan, jadi terinspirasi dari dari Pak Cokro ini. Nah, karena ketularan itu, Bung Karno waktu masa sekolah dan nyantrik ngekos di rumahnya Pak Cokro, mulai juga belajar pidato dia. Selama tinggal di rumah Cokro Aminoto, Soekarno bukan hanya berkesempatan bertemu dengan para tokoh Syarikat Islam seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan lain-lain, namun juga berkesempatan menimba banyak ilmu dari Cokro Aminoto lewat interaksinya dengan Cokro Aminoto dan berbagai buku yang dibacanya. Soekarno muda memahami arti nasionalisme. Bung Karno satu kos dengan tokoh-tokoh yang kemudian menjadi tokoh-tokoh politik Indonesia, Kartosuwiryo, Muso, dan segala macam. Di tempat yang sama, di periode yang sama, dan bergelut pemikiran dengan mereka semua. Saya kira
Bung Karno bukan cuma sekedar meniru gaya berpidato Pak Cokro Aminoto, tapi juga berdebat dengan orang-orang sekitarnya. Saya kira adalah penting seorang seperti Bung Karno mengasah gagasannya dengan cara membaca, menulis, berpolemik, berdebat secara lisan tatap muka dengan orang-orang sekitarnya. Saya kira ini mengasah karena dalam debat, dalam polemik, bukan sekedar nalar yang diasah, tapi juga nyali yang diasah. Saya kira dua hal itu penting untuk seorang pemimpin yang kemudian melakukan pendobrakan terhadap situasi penjajahan pada waktu itu. Rumah Cokro Aminoto itu, saya pernah nulis di Tempo, rumah ideologi. Jadi semua ideologi itu ada. Yang nasionalis Islam, dan memang dia Islam, komunis juga ada, dan mereka berdiskusi di situ. Nah, celakanya setelah kita merdeka yang berkelahi itu murid-murid Cokro Aminoto yang melakukan pemberontakan DITI, Kartosuwiryo itu sekretarisnya dia. Ya. Musso juga pernah dengan dia. Apalagi Bung Karno seperti anaknya sendiri kan. Jadi di rumah Cokro Aminoto itulah mereka bertemu. Pada tahun 1921, setamat dari HBS Surabaya, Soekarno Muda memutuskan pergi ke Bandung untuk melanjutkan studi di Technische Hogeschool yang kini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Di Bandung, Soekarno dan Utari, putri Cokro Aminoto yang dinikahkan dengan dirinya, tinggal di rumah salah satu aktivis Syarikat Islam, Haji Sanusi. Belakangan, karena merasa hubungannya dengan Utari lebih seperti saudara, bukan seperti suami istri, Soekarno memilih menceraikan putri Cokro Aminoto ini dan mengantarkannya pulang ke Surabaya. Kalau menurut cerita Bung Karno, sebenarnya kawinnya dengan Utari itu karena semacam menghargai Pak Cokro Aminoto. Tapi dalam perjalanannya ternyata Utari ini masih terlalu muda menurut ukuran Bung Karno. Nah, lalu kemudian oleh karena itu, karena masih terlalu muda, rupanya Bung Karno juga menurut Bung Karno ya karena terlalu muda akhirnya beliau kembalikan ke Pak Cokro, dan dalam prosesnya kemudian dia kawin dengan Ibu Inggi. Dia membedah persoalan masyarakat, membedah masalah sosial masyarakat kita itu dari sejak muda, setelah menemukan istilahnya Marhainisme itu dari inspirasinya dari seorang petani nama Marhain. Selama tinggal di Bandung, Soekarno sering berinteraksi dengan banyak aktivis pergerakan. Di antaranya dengan trio aktivis radikal pendiri Indische Partij, yakni Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Douwe Dekker. Pada masa ini, semangat intelektual dan perhatian Soekarno pada aktivitas politik untuk melawan penjajahan mendapatkan bentuk yang lebih konkret. Soekarno, yang kala itu sudah menikah dengan Inggit Garnasih, kian bersemangat menceburkan diri dalam dunia pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam rapat terbuka di sebuah lapangan di Bandung pada tahun 1922 misalnya, Soekarno mengejutkan banyak orang dengan orasinya yang terang-terangan berani menentang pemerintah kolonial. Tokoh-tokoh pergerakan juga banyak di Bandung, dan Soekarno berkali-kali ditangkap polisi juga karena berorasi, sehingga waktu itu Soekarno mengkritik bagaimana orasi-orasi para pejuang yang itu dinilai Soekarno sebagai lembek karena hanya memohon dan meminta, tapi tidak mendesak sifatnya. Maka Soekarno tampil sebagai seorang orator ulung yang mendesak kepada pemerintah penjajah untuk memberikan hak-haknya kepada negara Indonesia yang dijajahnya gitu. Itu pengalaman Soekarno, sehingga pada suatu masa dia terikat kontrak dengan rektor THS, pilih kuliah atau jadi aktivis politik.
dan dia terngiang-ngiang pesan bapak ibunya untuk selesai kuliah, maka dia tutup mulut sampai dia selesai nanti tahun 26. Selain aktif dalam dunia pergerakan, pada tahun-tahun masa kuliahnya di THS Bandung, Soekarno juga mulai merumuskan pemikirannya terkait sejumlah hal yang menjadi perhatiannya. Pada masa ini, Soekarno misalnya memperkenalkan konsep Marhainisme yang ia sebut sebagai sosialisme Indonesia dalam praktek. Sebenarnya Marhainisme itu merupakan kritik dia terhadap istilah proletarnya Marx. Dalam proletar Marx itu kan orang itu dianggap tidak punya apa-apa. Ya. Nah, disitulah Bung Karno berkesimpulan bahwa ada perbedaan antara kaum proletar seperti yang didefinisikan oleh Marx dengan kaum miskin yang ada di Indonesia, yaitu proletarnya Indonesia yang nanti disebutnya sebagai Marhainisme. Itu adalah orang yang memiliki, dia punya sawah sepetak, dia punya seekor kerbau, dia punya rumah reot, dia punya cangkul dan segala macam itu. Nah, disitulah dia berpendapat bahwa Marhainisme itu adalah kenyataan dari orang-orang miskinnya Indonesia, tetapi dia tidak semiskin orang yang tidak punya apa-apa, karena dia memiliki apa-apa. Cuma saja bedanya Pak Marhain ini tidak bisa menghidupi dirinya dengan itu. Dia membedah persoalan masyarakat, membedah masalah sosial masyarakat kita itu dari sejak muda setelah menemukan istilahnya Marhainisme itu dari inspirasinya dari seorang petani nama Marhain. Kondisinya tuh sangat miskin. Nah, kemudian timbullah pikiran itulah Marhainisme. Kenapa? Artinya masyarakat Indonesia pada saat itu dimiskinkan oleh karena sistem. Sistem apakah itu? Itu adalah sistem yang namanya kapitalisme, imperialisme, neokolonialisme itu. Itu disebabkan. Sehingga kemudian dielaborasi oleh beliau pada tahun 30 itu bagaimana kita harus mencapai Indonesia merdeka dari bebas daripada penghisapan manusia atas manusia. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan klub studi umum di Bandung yang belakangan berubah menjadi gerakan politik radikal. Menyusul aktivitas politiknya ini, nama Soekarno kian dikenal luas. Terlebih setelah tahun 1927, ia menulis rangkaian artikel berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme dalam penerbitan yang dikelola klub studi yang ia dirikan. Dalam tulisannya ini, Soekarno yang menganggap dirinya sebagai seorang kiri yang bukan komunis, mendesakkan pentingnya sebuah persatuan nasional, sebuah front bersama kaum nasionalis, Islamis, dan Marxis dalam perlawanan non-koperasi terhadap Belanda. Dia melihat bahwa ini bukan satu ideologi yang harus dipertentangkan. Tetapi kalau orang mempelajari nasionalisme, Islamisme, dan komunisme atau sosialisme, itu semuanya punya benang merah. Salah satunya cinta tanah air. Semuanya itu adalah berbuat untuk rakyat, berbuat untuk orang banyak, tidak menyetujui adanya penindasan, tidak menyetujui adanya eksploitasi orang atau bangsa. Jadi intinya adalah semuanya anti penjajahan. Itu esensi dari artikel yang ditulis oleh Soekarno. Tahun 1926 ada pemberontakan PKI melawan melawan pemerintah kolonial. Kejadiannya November di Banten, Januari 1927 di Silungkang di Sumatera Barat. Nah, Gubernur Jenderal pada waktu itu De Graaf, seorang yang sangat reaksioner. Jadi apapun gerakan yang muncul dipukul sama dia. Nah, Bung Karno lahir sebagai tokoh pemimpin gerakan nasionalis itu dalam keadaan yang demikian. Dalam keadaan di mana pemerintah kolonial sangat reaksioner dan mereka punya satu semboyan di dalam menciptakan tata tertib di Hindia Belanda ini disebutnya Rust and Order, ketenangan dan ketertiban.
pasca terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1926, pemerintah kolonial Belanda bersikap represif terhadap kelompok-kelompok nasionalis. Saat itu, sekitar 4.500 orang dipenjara dan lebih dari 1.300 orang dibuang ke Bovendigul, Papua. Di tengah maraknya represi terhadap para aktivis komunis ini, pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno dan sejumlah aktivis antara lain Sunarto, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan lain-lain sepakat mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Pendirian PNI dimaksudkan untuk terus menyebarluaskan gagasan nasionalisme dan menggerakkan perjuangan menuntut kemerdekaan. Kita tidak bisa melihat Bung Karno sekedar nekat, tentu saja punya pemikiran dan punya kalkulasi. Bahwa keputusan mendirikan PNI justru adalah untuk menyemangati orang. Meskipun ada penumpasan, meskipun ada represi, meskipun ada hukuman mati, ada pembuangan terhadap tokoh-tokoh pergerakan, jangan kemudian kita jadi kecil hati, jangan kita kemudian jadi takut, minder, dan segala macam. Justru dia mau mengatakan, aku muncul dengan teman-temanku, gak ada apa-apa tuh. Ini penting. Ini penting juga sebagai sebuah tindakan yang secara psikologis membangkitkan rasa percaya diri rakyat supaya tidak minder, tidak takut ketika waktu Belanda sedang menangkapi, kita muncul saja. Setelah PNI terbentuk, Soekarno yang dianggap sebagai figur populer dipilih menjadi ketuanya. Pada kongres pertama PNI yang digelar di Surabaya pada akhir Mei 1928, Soekarno mengemukakan asas nasionalisme PNI dalam forum rapat akbar yang dihadiri sekitar 3.500 orang. Mengacu pada pandangan Soekarno yang memaknai nasionalisme secara longgar, PNI dengan cepat mampu mempersatukan banyak kekuatan revolusioner dalam satu ikatan. Dan dengan kemampuannya menyatukan banyak elemen Bumi Putra ini, PNI dengan cepat tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik yang menjadi ancaman kepada pemerintah kolonial. Soekarno adalah orang yang berjasa merumuskan kebangsaan Indonesia itu apa. Partai Nasional Indonesia itu bentuk konkret, ya, upaya konkret dari Soekarno untuk merumuskan Indonesia itu apa, ya kan? Dia tidak mendirikan Partai Sarekat Islam Nasional Indonesia, dia tidak mendirikan Partai Sarekat Kristen Indonesia, dia tidak mendirikan Partai Sarekat Agama Islam Nasional, tapi dia mendirikan Partai Nasional Indonesia karena menurut dia dalam ideologi nasionalisme ini semua agama, orang-orang, ras, etnisiti mendapatkan tempat yang orientasinya memerdekakan negara Indonesia yang kelak akan memberi wadah kepada setiap orang ini. Saya kira itu adalah sebuah pidato yang menginspirasi banyak orang, kemudian dicetak, disebarkan, dan oh ya memang kita harus merdeka, bahwa perjuangannya tidak pakai perjuangan bersenjata. Kegiatan politik PNI seperti rapat-rapat akbar dan publikasi pamflet dengan cepat berhasil membangkitkan semangat kebangsaan rakyat Bumi Putra. Seiring kian dinamisnya kegiatan PNI, pengawasan pemerintah kolonial pada para aktivis PNI juga semakin meningkat. Pada kurun waktu ini, komunitas orang-orang Belanda juga kian condong ke kanan dan khawatir dengan rapat-rapat umum besar di mana Soekarno dan pemimpin-pemimpin pergerakan lain dengan seenaknya mencerca penguasa kolonial. Ketegangan yang terjadi sejak berdirinya PNI akhirnya berujung pada penangkapan para pemimpin PNI. Pada tanggal 29 Desember 1929, Soekarno ditangkap di Yogyakarta usai menghadiri sebuah rapat umum. Selama menunggu proses peradilan, Soekarno ditahan di penjara Bancai, Bandung. Selain Soekarno, sepanjang akhir Desember 1929, sebanyak 180 pimpinan PNI di berbagai daerah juga ditangkap aparat keamanan pemerintah kolonial Belanda. Penangkapan Soekarno pada akhir tahun 1929 dan proses peradilan terhadapnya menarik perhatian banyak pihak. Sebagai pemimpin PNI, sekaligus tokoh terdepan dalam perlawanan non-koperasi terhadap pemerintah kolonial, Soekarno memanfaatkan forum pengadilan terhadap dirinya untuk menyampaikan pandangannya terkait masa depan Indonesia. Di hadapan pengadilan kolonial atau Landrat, Bandung,
Soekarno menyampaikan pidato pledoi terkenalnya yang diberi judul Indonesia Menggugat. Apa itu isi Indonesia Menggugat? Bung Karno menjelaskan bagaimana sistem kolonial itu bekerja selama beratus-ratus tahun di Indonesia. Dia meminjam pengandaian untuk menjelaskan bagaimana kolonialisme itu bekerja. Dia meminjam pengandaian yang dia kutip dari Multatuli, Douwes Dekker. Ya. Dia bilang orang Jawa itu seperti dihisap dadanya dengan menggunakan pipa. Pipa itu menancap di dada setiap orang dada dan terhubungkan dengan pipa-pipa kecil lainnya yang pusatnya itu ada di Eropa. Jadi dihisap. Dan itu yang terjadi selama beratus tahun. Itu yang dilawan oleh Bung Karno. Saya kira itu adalah sebuah pidato yang menginspirasi banyak orang, kemudian dicetak, disebarkan, dan oh ya memang kita harus merdeka, bahwa perjuangannya tidak pakai perjuangan bersenjata. Bung Karno percaya pada perjuangan yang namanya Machtvorming itu penggalangan massa, dan Machtanwending yaitu penggunaan kekuatan massa. Mengerahkan penggalangan massa dan penggunaan kekuatan massa itu. Diterbitkan oleh Cokroaminoto pertama kali tahun 30. Kalau Anda baca buku itu menunjukkan betapa Bung Karno itu pembaca dan mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Sulit untuk mendapatkan orang yang pemimpin dalam konteks waktu sekarang. Ya, bagaimana dia menerangkan imperialisme itu apa, kolonialisme itu apa, mengapa kemudian bangsa Indonesia dijajah, dan seterusnya, dan seterusnya. Atas aktivitas politiknya menentang pemerintahan kolonial, Soekarno divonis pengadilan Hindia Belanda dengan hukuman 4 tahun penjara. Setelah vonis dijatuhkan, Soekarno dijebloskan di penjara Sukamiskin, Bandung. Vonis hukuman penjara 4 tahun yang diterima Soekarno belakangan mengundang banyak kritik, hingga kemudian diperingan menjadi 1 tahun penjara. Pemenjaraan Soekarno berpengaruh besar terhadap dinamika di tubuh PNI. Tanpa kepemimpinan Soekarno, kekuatan PNI sebagai poros gerakan politik perlahan melemah, hingga kemudian dibubarkan sendiri oleh anggotanya. Keluar dari penjara itu dia kemudian PNI-nya kan membubarkan diri sebetulnya. Jadi cerita pembubaran dirinya juga itu kontroversial. Karena pemerintah kolonial waktu itu memberikan ultimatum kepada PNI. Jadi Bung Karno kan di dalam penjara, yang di luarnya dikasih ultimatum kira-kira begini. Kalau kamu mengadakan verhadering lagi atau rapat massa lagi, maka pemerintah kolonial akan menangkap seluruh anggota PNI dimanapun. Nah, para pemimpin yang ada di luar penjara waktu itu ada Mr. Sartono, ada beberapa tokoh lain berpikir wah ini tidak produktif kan. Maka daripada terjadi satu tindakan reaksi yang cukup keras dari pemerintah kolonial, mereka membubarkan diri, kemudian membentuk Partai Indonesia, Partindo. Sekeluar dari penjara, Soekarno sempat mencoba membangun kembali kekuatan politik. Namun upaya ini tidak berhasil karena banyak aktivis PNI telah terpecah dalam beberapa organisasi pergerakan baru seperti PNI Baru yang dimotori Muhammad Hatta dan Partindo. Pada masa ini, Soekarno yang memilih bergabung dengan Partindo sempat terlibat polemik dengan Bung Hatta mengenai pilihan cara yang semestinya dipilih para aktivis pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Partindo didirikan oleh Mr. Sartono. Waktu itu Bung Hatta kemudian juga bikin PNI setelah dia pulang dari Belanda. PNI-nya disingkatnya Pendidikan Nasional Indonesia. Jadi mencerminkan pertarungan ide, gagasan, dan juga tindakan politik, strategi politik antara Bung Karno dengan Bung Hatta. Kemudian Bung Karno sendiri setelah keluar dari penjara, setelah periode penangkapan yang pertama, dia gabung ke Partindo, bukan ke PNI. Bung Karno memang lebih memilih jalan politik agitasi untuk membakar semangat massa, kesadaran massa untuk dia gunakan sebagai cara menyatukan seluruh kekuatan revolusioner ya, yang ada waktu itu untuk melawan kolonialisme. Nah, sementara Bung Hatta bilang
kita tidak bisa hanya membakar massa, kita tidak bisa hanya menggalang kekuatan massa tanpa mendidik mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang kelak akan menggantikan pemimpin-pemimpin lain apabila ditangkap atau bahkan dibunuh oleh pemerintah kolonial. Nah, jadi di sini ada perbedaannya. Kalau kata Bung Karno, kita merdeka dulu, nanti sudah merdeka baru kita didik. Meski belum lama keluar dari penjara, sepanjang tahun 1930-an, Soekarno kembali aktif menyuarakan penentangan terhadap pemerintah kolonial. Untuk meredam pengaruhnya terhadap rakyat, pada tahun 1934, pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengasingkan Soekarno ke Pulau Ende, Flores. Dipindah ke sebuah daerah terpencil dan sengaja dilakukan seperti itu oleh pemerintah kolonial supaya Bung Karno itu tercerabut dari masanya. Ya kan? Bung Karno kan kalau di tengah masanya bisa berontak semua, maka dia dicabut dari situ, dia dipindahkan satu ke daerah di mana menurut pemerintah kolonial kira-kira tidak akan bikin apa-apa. Pak Hasanuddin, nah itu ternyata punya seorang putri namanya Fatmawati. Dari situ kemudian ya Bapak sama Bu Fat itu kemudian saling menyukai lah, mencintai begitu. Pembuangan ke Ende tidak membuat Soekarno hancur. Di pulau terpencil ini, Soekarno justru memiliki banyak waktu untuk menenung dan belajar Islam. Di Pulau Ende ini pula, Soekarno menghasilkan butir-butir perenungan yang kelak diadopsi menjadi butir-butir Pancasila. Di Ende catatan yang paling menarik adalah dia tetap menghidupkan semangatnya dengan membuat tonil, merumuskan Pancasila, kemudian memperdalam Islam, sehingga setelah dari Ende banyak orang mengatakan bahwa tingkat pengetahuan Soekarno tentang Islam sangat dalam. Yang saya tahu Bapak itu pernah bahkan ada di bukunya juga mendapat inspirasi waktu dia dibuang ke Pulau Ende. Dibuang di sana, kemudian di dalam buku Penyambung Lidah Rakyat itu ditulis di bawah sebuah pohon, mungkin namanya pohon sukun ya, itu punya daun segi 5 gitu. Nah itu dapat inspirasi dari situ. Nah kemudian kalau kita membaca dari pikiran-pikiran tentang bagaimana mencetuskan tentang Pancasila 1 Juni tahun 45 itu, beliau mendapat inspirasi itu, dia mengatakan saya hanya menggogoh sila-sila Pancasila itu dari budaya kita sendiri. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, beri kemanusiaan, kemudian kebangsaan, keadilan sosial dan lain sebagainya. Itu dia melihat dari kondisi yang ada di dalam adat budaya Indonesia sendiri, bahwa masyarakat Indonesia itu disebutkan sangat teisme. Pada tahun 1938, pemerintah kolonial memindahkan tempat pengasingan Soekarno ke Bengkulu. Di kota ini, Bung Karno aktif dalam pergerakan Muhammadiyah dan menjadi guru di sekolah yang didirikan organisasi massa keagamaan tersebut. Soekarno juga terlibat polemik terkait pemikiran Islam dengan sejumlah pemikir keislaman. Puncak pemikiran beliau ini bisa kita baca pada majalah Panji Islam yang terbit tahun 1940 di Medan, yang beliau tulis ketika beliau ditahan di Bengkulu. Nah, kalau kita mau lihat pemikiran Islamnya, justru ini yang lebih utuh. Nah, bukan yang tadi yang di Cokroaminoto, yang di Ahmad Hasan, itu merupakan bibit-bibit saja. Tapi puncaknya dari tulisan-tulisan yang di Panji Islam. Contoh misalnya begini. Beliau menulis mengenai apa struktur memisahkan agama dari negara. Yang kedua misalnya, beliau membuat sebuah artikel namanya memudahkan pengertian Islam. Memudahkan pengertian Islam. Berarti pengertian itu harus dimudahkan. Itu yang kita katakan dengan dia mengatakan rethinking of Islam gitu. Nah, jadi itu yang muncul. Sehingga dengan demikian maka pemikiran-pemikiran yang muncul di Medan itu yang majalah Panji Islam
Itu merupakan pemikiran yang sangat brilian menurut saya begitu. Pada zamannya loh ya. Dan itu kemudian terjadi polemik. Nah, ini beliau membuka dialog dan kemudian muncullah sanggahan-sanggahan para pemikiran beliau, antara lain dari A. Mukhlis. Konon katanya A. Mukhlis ini nama samaran daripada Muhammad Natsir. Nah, kemudian ada dari A. Hasan, itu berdialog kembali. Kemudian ada Tengku Muhammad Tasbih Siddiqi, kemudian ada Kiai Haji Mahfud Siddiq, itu dari NU dari Jawa Timur. Kemudian ada lagi Kiai Haji Sirajuddin Abbas, itu yang kemudian kita kenal dengan tokoh Perti gitu. Jadi ini bertarung semua pemikiran ini. Ya, jadi mereka ini sepertinya menghadapi Soekarno dan Soekarno menjawab. Nah, dan jawaban beliau menurut saya juga cukup bagus, cukup brilian ya. Artinya tidak emosional tapi membuka dialog antara mereka itu. Kala menjalani mencintai gitu. Pada bulan Juli 1942 atau sekitar 4 bulan setelah pemerintah Hindia Belanda takluk tanpa syarat kepada militer Jepang, Soekarno dipulangkan pemerintah pendudukan militer Jepang ke Jakarta. Pemerintah militer Jepang menganggap karisma dan kepemimpinan Soekarno dan beberapa tokoh pergerakan kebangsaan lainnya bisa mereka gunakan untuk mendukung pendudukan Jepang atas wilayah Nusantara. Kalau dia tidak bekerja sama, saya kira Soekarno dan Hatta mati. Jepang kan tidak ada urusan mematikan orang yang dia nggak dia senangi pada waktu itu. Pada awal masa penjajahan Jepang, pemerintah militer Dai Nippon sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Namun karena berbagai kampanye Dai Nippon seperti pembentukan gerakan 3A dengan tokoh Shimizu dan Mr. Shamsuddin kurang populer, pandangan penguasa militer Jepang terhadap para aktivis pergerakan kemerdekaan seperti Soekarno, Hatta, dan lain-lain berubah. Kalau dia tidak bekerja sama, saya kira Soekarno dan Hatta mati. Jepang kan tidak ada urusan mematikan orang yang dia nggak dia senangi pada waktu itu. Kekejamannya kayak apa memang. Tapi akhirnya Soekarno juga sadar, Jepang juga akhirnya sadar bahwa tidak ada jalan lain selain daripada mengajak Soekarno berkolaborasi gitu. Karena memang Soekarno dan Hatta inilah yang mempunyai pengaruh besar terhadap rakyat Indonesia. Soekarno yang baru kembali ini ternyata welcome juga buat mereka-mereka yang
nasionalis yang sudah dibebaskan Jepang, ya kan, seperti Bung Hatta. Banyak lagi yang mereka kemudian itu sudah ada kesepakatan untuk bekerja sama. Bung Hatta di dalam bukunya berkata, baik, dia bilang saya mau bekerja sama, tapi kantor di mana saya bekerja, ya kan, itu tidak boleh ada orang Jepang. Sadar pada ketokohan Soekarno dan para aktivis pergerakan lainnya, pemerintah pendudukan Jepang kemudian meminta mereka menjadi pemimpin dan penggerak organisasi-organisasi serta berbagai lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Soekarno sendiri bersama Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Mas Mansur sempat menjadi penggerak Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Saat Jepang mulai kalah dalam banyak front pertempuran di medan Perang Dunia Kedua, Bung Karno dan sejumlah tokoh lain dipercaya pemerintah militer Jepang untuk membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, sebagai ganti BPUPKI yang dibubarkan, pemerintah militer Jepang juga membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI yang diketuai Soekarno. Dalam lembaga BPUPKI dan PPKI ini, Soekarno dan para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia lain aktif mendiskusikan dan merumuskan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mendirikan negara. Di antaranya, mempersiapkan Undang-Undang Dasar dan dasar-dasar atau pandangan filosofis bagi negara yang hendak didirikan setelah merdeka. Sebenarnya hanya diberi ruang untuk membicarakan hal-hal yang dianggap tidak terlalu penting tapi bisa menyenangkan hatinya pemimpin Indonesia itu, lalu dibentuk lembaga itu. Tetapi begitu Rajiman memimpin sidang, dia melakukan satu hal yang sangat penting yang saya kira orang Jepang juga terkaget-kaget. Apa? Dia meminta para pemimpin kita 62 orang itu membicarakan dasar negara kalau kelak kita merdeka. Terkait perumusan dasar-dasar atau pandangan filosofis kenegaraan ini, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno dalam sebuah sidang BPUPKI mengusulkan poin-poin dasar pendirian negara Republik Indonesia yang kini disebut sebagai Pancasila. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Jadi isi pidato Soekarno tanggal 1 Juni 45 diterbitkan dalam buku kecil, semacam brosur kecil pada tahun 1947. Judulnya Lahirnya Pancasila. Dr. Rajiman memberikan kata pengantar sebagai ketua BP yang memimpin sidang dan sebagai ketua BPUPK. Jadi buku itu isinya memang seperti itu karena kata pengantar Rajiman memang mengatakan bahwa dia menyaksikan, dia mendengar Soekarno berbicara sekitar 1 jam dan merumuskan ide-idenya dengan nama Pancasila itu. Setelah Soekarno berpidato, kan susunannya yang paling di atas adalah kebangsaan Indonesia, lalu kemudian internasionalisme atau perikemanusiaan oleh Soekarno. Dua-duanya dipakai istilah internasionalisme dan perikemanusiaan, itu satu kan sebagai satu dasar. Ini sudah diolah mengenai bahan-bahan tanggal 1 Juni sudah diolah. Kapan? Pada tanggal 22 Juni.
itu sudah berbentuk redaksi yang lebih lengkap. Itu yang disebut dengan mukadimah, yang dikenal sebagai Jakarta Charter. Di situ sudah ada itu Pancasila dengan urut-urutan yang kita kenal sekarang, cuma masih sila pertama itu dilengkapi dengan tujuh kata itu. Nah, pada tanggal 18 Agustus dalam sidang, masih namanya sidang panitia persiapan gitu ya, lebih dilengkapi lagi, disempurnakan lagi lah. Nah, 7 kata itu dicabut, akhirnya hanya tinggal sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu. Tatkala berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu didengar beberapa kalangan di Indonesia, sejumlah pihak mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Untuk terus mendesak Soekarno dan Hatta, sekelompok pemuda bahkan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada tanggal 15 malam itu ya, para pemuda ini yang tadinya sudah kecewa ada pertengkaran dengan Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana itu berada dalam situasi udah nggak sabaran. Mereka mengadakan pertemuan di antara para pemuda dan mahasiswa ini. Pertemuannya itu ada di satu tempat ya, di Jalan Pegangsaan itu, di Jalan Cikini Raya itu. Nah, di situ mereka rapat pertemuan di Jalan Cikini 71 di rumah, di asrama mahasiswa. Disitulah keluar kata-kata untuk pertama kali. Kalau Bung Karno dan Bung Hatta itu culik aja gitu. Kalau nggak salah yang mencetuskan itu namanya Johar Nur, seorang pemuda yang radikal gitulah. Tanggal 14 Agustus Jepang kalah, berita tentang kekalahan Jepang itu sampai di sini tanggal 15 Agustus. Maka para pemimpin kita mulai rame, Syahrir datang ke Hatta dan meminta agar supaya menyampaikan kepada Soekarno agar supaya Soekarno memproklamasikan kemerdekaan kita pada tanggal 16 melalui radio. Tapi Hatta katakan ya Soekarno pasti nggak mau. Dan memang benar Soekarno nggak mau. Maka terjadi pergolakan di antara kelompok Syahrir, golongan pemuda, kelompok Soekarno-Hatta yang dianggap kelompok tua. Seperti itu. Maka kemudian disitulah terjadi penculikan. Istilah penculikan itu Hatta setuju itu. Ada yang mengatakan cuma diambil kok, nggak diculik kok. Tapi Hatta mengatakan ya memang kami diculik kok. Akhirnya Soekarni CS ngambil ngambil Soekarno-Hatta bawa ke Rengas Dengklok, ditempatkan di rumah seorang Tionghoa. Di dalam sejarah memang ada disebutkan pemuda-pemuda pada saat itu mencoba untuk mendesak Bung Karno melakukan proklamasi ya. Tapi Bung Karno kalau kita baca di dalam tulisan Mencapai Indonesia Merdeka itu ditulis tahun 1933, 30 Maret. Memang ide tentang bagaimana harus Indonesia merdeka itu ada secara utuh di situ. Jadi sebetulnya tidak pas ya kalau dikatakan bahwa itu karena desakan dari para pemuda saat itu. Tapi Bung Karno memang sudah mempunyai cita-cita sejak lama, sejak muda. Dari kalau kita belajar tentang pikiran ajaran Bung Karno tentang ketika mencetuskan ide Marhanisme. Setelah kembali ke Jakarta dan menggelar rapat dengan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan lainnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno bersama Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian atau pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
seorang manusia politik punya kehendak untuk berkuasa. Beliau bukan sekedar aktivis yang ingin mengubah keadaan, tapi dia percaya bahwa untuk mengubah keadaan aku harus punya kekuasaan. Untuk itu harus merdeka. Indonesia merdeka, Indonesia berkuasa, Indonesia berdaulat atas negerinya sendiri. Imang itu nggak bisa dipisah ya. Individu yang namanya Soekarno secara pribadi maupun dia sebagai seorang yang tokoh, seorang negarawan, seorang yang besar itu yang pertama saya lihat beliau tuh mempunyai keteguhan dalam prinsip, kemudian perfeksionis, disiplin, perfeksionis, dan yang tadi saya sebutkan visioner. Jadi dia bisa melihat sesuatu tuh jauh ke depan, fast and strong gitu ya. Orang belum bisa melihat pada zaman itu, tapi dia sudah bisa melihat ke depan. Nah itulah individu yang namanya Soekarno saya. Metro TV, knowledge to elevate. Semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang sistem politik di Indonesia. Nah, hasil yang diharapkan setelah mempelajari sistem politik di Indonesia ini, yang pertama dapat menguraikan pengertian sistem politik, yang kedua dapat mendeskripsikan ciri-ciri umum, macam-macam sistem politik dan demokrasi sebagai sistem politik. Yang ketiga dapat menganalisis infrastruktur politik dari masa ke masa di Indonesia. Yang terakhir dapat menganalisis suprastruktur politik di Indonesia. Yang pertama di sini dari peta konsepnya infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Yang pertama ada pengertian sistem politik, nanti itu akan dibahas berdasarkan pendapat Rusandi, David Easton, kemudian Robert Dahl. Kemudian ada ciri-ciri umum dan macam-macam sistem politik, ada demokrasi sebagai sistem politik. Kemudian ada infrastruktur politik, ada pasca kemerdekaan. Kemudian ada kelompok kepentingan, ada kelompok penekanan, ada media komunikasi, ada tokoh politik. Kemudian ada suprastruktur politik. Kemudian selanjutnya ada sistem politik. Jadi pengertian sistem politik dalam arti umum politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu. Jadi kita berbicara ketika masalah politik itu jangan antipati, kemudian jangan a priori, kemudian jangan berpikiran bahwa itu adalah hal negatif. Negara ini tidak akan bisa dirubah kalau tanpa ada sistem politik. Dan kalau kita tidak berada di dalam sistem politik tersebut tidak akan bisa merubah lebih luas lagi. Dikarenakan orang yang memiliki pengaruh yang sangat luas bagi perkembangan Indonesia, contohnya sebagai seorang presiden, sebagai seorang menteri, itu tidak dapat dicapai apabila tidak memiliki kendaraan politik. Seperti itu. Nah, berdasarkan dari etimologisnya, yaitu ilmu tentang kata-kata, kata politik itu berasal dari kata Yunani, yaitu polis, negara atau kota. Polis berarti city state, merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya. Atau politik tench atau politika. Nah, atau politik pada hakikatnya adalah the art and science of government. Jadi itu adalah seni dan ilmu pengetahuan untuk pemerintahan atau seni dan ilmu memerintah gitu ya, seperti itu. Jadi sebuah sistem politik itu harus ada, dalamnya harus ada seninya, harus luas gitu, seperti itu. Walaupun memang ada yang menyatakan bahwa di dalam politik itu tidak ada yang abadi, kadang kawan, kadang lawan, seperti itu. Dalam pengertian lain, politik dapat diartikan sebagai seni dan ilmu meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional, atau usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau teori klasik Aristoteles. Jadi salah satu usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama, tujuan bersama, karena tujuan kita bernegara itu salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara,
kemudian merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat, kemudian segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik. Kemudian kita lanjut. Batasan sistem politik menurut beberapa ahli. Menurut Rusandi Simuntapura bahwa sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peran dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Jadi diartikan sebagai sebuah mekanisme yang memiliki struktur dan peran. Dalam artian kalau kita lihat mekanisme sebuah mobil, mobil itu terdiri dari ban, terdiri dari supir, terdiri dari persneling, kemudian terdiri dari berbagai sistem yang ada di dalamnya, yaitu salah satunya sistem mesinnya gitu, seperti itu. Ada wiper, kemudian dan ada lampu dan lain hal lagi. Nah, kalau kita berbicara sebuah sistem, mana yang lebih penting? Apakah ban? Apakah bensin? Apakah persneling? Apakah supirnya? Seperti itu. Kalau berbicara sebuah sistem, semuanya penting. Tanpa ada ban, mobil tersebut tidak akan bisa jalan. Atau tidak ada bensin, tidak ada bahan bakar, tidak akan bisa jalan juga. Bahkan tidak ada lampu, itu dapat berbahaya. Sehingga kalau sebagai sebuah sistem, keseluruhan sistem partai politik, keseluruhan sistem politik yang ada, itu kalau satu tidak ada, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik gitu, seperti itu. Kalau tubuh sebagai sebuah sistem. Nah, di sana juga kita dapat melihat kalau tubuh sebagai sebuah sistem, berarti semuanya penting. Apakah mata lebih penting daripada hidung? Apakah lidah lebih penting daripada tangan? Semuanya penting. Tanpa ada mata kita tidak akan bisa melihat, sehingga mungkin kita tidak akan bisa kemana-mana dengan baik. Tanpa hidung kita tidak akan bisa mencium bau-bauan, apakah itu ada yang terbakar dan lain sebagainya. Tanpa ada telinga kita juga akan kesulitan, dikarenakan nanti kita tidak bisa mendengar, dunia ini serasa hening gitu, seperti itu. Jadi sebagai keseluruhan sistem dalam tubuh manusia juga semuanya penting, seperti itu. Nah, kemudian menurut Soekarno, sistem politik adalah tata cara mengatur negara. Jadi kalau negara tanpa ada aturan, maka semuanya akan menjadi kacau gitu. Dengan adanya sebuah sistem, dengan adanya sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam aturan, yang create produknya itu oleh Dewan Perwakilan, nah itu adalah sebagai SOP, sebagai sebuah kebijakan yang disepakati bersama. Ketika ada seseorang yang mencuri motor kemudian dihukum selama 7 tahun, nah kenapa harus seperti itu? Karena sudah ada kesepakatan dari wakil-wakil rakyat kita membuat sebuah aturan. Kalau mencuri adalah harus dihukum sekian lama, seperti itu. Kemudian ada David Easton menyatakan bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial, sehingga nilai-nilainya dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Jadi sistem politik itu sebagai sebuah interaksi seluruh tingkah laku sosial. Jadi sistem politik itu berasal dan berawal dari kesepakatan awal, mulai dari bentuk negara, mulai dari pandangan hidup negara, gitu, seperti itu. Sehingga sebuah sistem politik itu dibentuk sebenarnya dan berasal dari warga negara itu sendiri, gitu. Sebagai bentuk dari tingkah laku sosial, gitu. Kemudian menurut Robert Dahl bahwa sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan. Jadi tentang kekuasaan, aturan-aturan, kewenangan itu adalah merupakan dari sistem politik. Kemudian selanjutnya sistem politik menurut Kautsky, sistem tradisional ada pada masyarakat pra-industrial atau kelas ningrat menguasai tanah dan produksi yang menduduki pemerintahan. Tani memiliki kekuasaan dari kaum ningrat, menengah menduduki pemerintahan, militer, dan agama. Kemudian ada sistem totalitarianisme, yaitu ingin mengendalikan masyarakat secara total,
Mulai dari agama, keluarga, olahraga, mereka memerlukan teknologi dan senjata modern. Kemudian ada sistem totalitarianisme Ningrat. Kelas ini memegang kekuasaan dengan metode totaliter dalam memerintah. Buruh dan tani tidak memiliki cukup kekuatan. Proses industrialisasi dan gerakan nasional merupakan sebuah ancaman. Nah, ini ada beberapa sistem politik gitu. Kemudian ada sistem totalitarisme cendekiawan. Sistem ini dipimpin oleh kaum Ningrat yang didukung oleh kaum menengah atau cendekiawan dan kapitalis. Nah, yang paling bagus salah satunya adalah sistem demokrasi. Semua golongan mempunyai kesempatan turut serta dalam proses politik dan pemerintahan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Walaupun pada hakikatnya sekarang karena menjadi seorang anggota dewan itu membutuhkan biaya dan dana yang lumayan, sehingga banyak yang sekarang itu adalah yang aktif di dewan, dewan perwakilan, itu adalah orang-orang yang memiliki modal yang cukup. Salah satunya memang pengusaha. Sehingga kalau kita lihat persentasenya pengusaha dan artis itu sangat lumayan banyak yang ada duduk di dewan perwakilan. Akan tetapi mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah partai politik itu harus menjaring bahwa benar harus menjaring orang-orang yang kapabel di bidangnya. Sehingga mereka itu yang duduk di Dewan Perwakilan adalah orang-orang yang terpilih. Bukan hanya dia memiliki kemampuan secara finansial saja, tetapi secara kapabilitas, integritas itu memang bagus gitu. Itu ada penjaringannya di partai politik. Kemudian kedaulatan berada di tangan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, ada kekuasaan mayoritas, ada jaminan hak asasi manusia, dan jaminan golongan minoritas. Dalam artian dengan sistem demokrasi, golongan minoritas itu dapat diangkat hak-haknya. Mereka itu memiliki persamaan antara mayoritas dan minoritas gitu. Pemilu jujur dan adil, persamaan di depan hukum, pembatasan kekuasaan secara konstitusional. Jadi secara konstitusional kekuasaan itu ada batasnya. Berbeda dengan dulu ada yang mengangkat presiden seumur hidup, kemudian presiden membubarkan DPR, seperti itu adalah kekuasaannya tidak terbatas. Justru menjadi seorang presiden itu ada batasnya kekuasaannya, yaitu diatur dengan aturan yang berlaku. Baik itu sifatnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam undang-undang, atau aturan-aturan yang berada di bawahnya. Kemudian selanjutnya ada fungsi sistem politik. Yang pertama, sistem politik itu sebagai kapabilitas, adalah kemampuan sistem politik dalam menjalankan fungsinya di lingkungan yang lebih luas. Gitu. Jadi dengan adanya sistem politik harus mendukung kapabilitas dari orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga nanti orang-orang yang duduk di pemerintahan, yang duduk di lembaga legislatif, itu adalah orang-orang yang terpilih. Kemudian selanjutnya ada konversi, menggambarkan kegiatan penggolongan input menjadi output. Penyampaian tuntutan, perangkuman tuntutan menjadi tindakan pembuatan aturan, pelaksana peraturan, menghakimi, dan komunikasi. Kemudian sistem politik juga harus adaptif, yaitu menyangkut sosialisasi dan rekrutmen yang bertujuan memantapkan bangunan struktur politik dari sistem politik. Kemudian ada fungsi utama sistem politik. Yang pertama ada perumusan kepentingan rakyat dan pemilihan pemimpin serta pejabat pembuat keputusan. Kemudian selanjutnya kapabilitas sistem politik. Yang pertama harus regulatif. Dalam artian merupakan penyelenggaraan pengawasan terhadap tingkah laku individu dan kelompok yang ada di dalamnya. Jadi dengan adanya sebuah regulasi, itu akan mengatur penyelenggaraan dan pengawasan terhadap tingkah laku individu dan kelompok yang sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Jadi ada regulasi gitu, ada aturan yang dibuat. Kemudian ada ekstraktif, merupakan pengolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dan sistem politik. Jadi pengolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia itu adalah
untuk mencapai kesejahteraan. Karena tujuan dari sistem politik yang ada itu sebenarnya untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian ada sistem distributif, yaitu hasil pengelolaan sumber daya alam untuk didistribusikan kepada masyarakat. Jadi bahkan di pasal 33, bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam artian berarti sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia, yang dikelola oleh sumber daya manusia yang kapabel di bidangnya, kemudian yang bertanggung jawab, itu didistribusikan kepada masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat. Kemudian ada responsif, ada kemampuan sistem politik dalam menanggapi tekanan dari masyarakat. Dalam artian sistem politik itu harus mendengarkan masukan-masukan, kritik dan saran dari masyarakat yang dipimpinnya. Belum tentu yang dianggap baik oleh seorang pemimpin itu akan dianggap baik pula oleh bawahan. Belum tentu sesuatu yang dianggap menarik, sesuatu yang dianggap itu membantu, itu adalah membantu untuk masyarakat yang ada di bawah. Sebagai contoh, apakah mana yang lebih penting? Apakah memberikan langsung ikannya atau memberikan kailnya? Nah, di sana harus merespon keinginan dari masyarakat, mungkin tidak langsung uangnya. Bagaimana kalau kita berikan alat untuk membuat sesuatu pada masyarakat? Nah, mungkin bisa seperti itu. Walaupun kita harus perhatikan juga apakah waktunya itu mendesak atau tidak. Sehingga ketika diberi kail, apakah dia mampu untuk mencari umpan kemudian memancing, ataukah mungkin dalam keadaan yang kritis sehingga harus langsung diberikan ikannya. Nanti di sana harus ada suatu tindakan responsif dari pemerintah terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai ketika sangat kelaparan diberikan kailnya, itu sangat lama prosesnya. Kemudian ada simbolik, artinya efektivitas simbol dari sistem politik terhadap lingkungan intra dan ekstra masyarakat. Kemudian ada domestik dan internasional, suatu sistem politik berinteraksi di lingkungan domestik dan internasional. Kemudian selanjutnya sistem politik mencakup yang pertama fungsi integrasi adaptasi terhadap masyarakat baik ke dalam maupun keluar. Dalam artian ini harus ada integrasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Harus ada adaptasi juga terhadap masyarakat. Kemudian harus ada penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan. Kemudian harus ada juga penggunaan kewenangan atau kekuasaan baik secara sah ataupun tidak. Seperti itu. Nah, ciri-ciri umum sistem politik. Sistem politik menurut Almond memiliki 4 ciri. Yang pertama mempunyai kebudayaan politik. Dalam artian adalah suatu sikap, nilai yang membudaya yang ada di dalam sistem politik. Dan itu secara universal dianggap sebagai hal-hal yang baik. Yang kedua menjalankan fungsi-fungsi dari sistem politik tersebut. Yang ketiga memiliki spesialisasi. Kemudian yang keempat merupakan sebuah sistem campuran. Kemudian cara kerja sistem politik berdasarkan input dan output yang digambarkan oleh Hoger Webb. Yang pertama ada masukan atau input, referensi, kebijaksanaan, sarana kekuasaan. Kemudian ada umpan balik. Kemudian ada sistem budaya politik, ada struktur politik, ada pengembangan, ada integrasi. Seperti itu, ada sistem teknis, nanti ada sistem ekonomi, nanti hasil output kebijaksanaan pemerintah itu ada dampak kebijaksanaan pemerintah yang berdampak terhadap sistem ekonomi ataupun yang berdampak terhadap sistem teknis. Dalam artian ketika sebuah sistem politik itu sudah berjalan dan ketika sistem politik itu membuat sebuah produk dalam sebuah aturan, nanti itu akan berpengaruh terhadap sistem teknis dan sistem teknis tersebut akan berpengaruh terhadap sistem ekonomi. Karena seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan dari sistem politik itu adalah untuk membangun sistem ekonomi sehingga mensejahterakan kehidupan rakyat. Karena yang penting itu adalah kesejahteraan masyarakat gitu seperti itu. Kenapa ada sistem hukum? Kenapa ada sistem ekonomi? Kenapa ada sebuah kebijakan? Tujuannya itu adalah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Dalam arti sejahtera di sini bukan hanya secara finansial, tapi juga mereka merasa nyaman, mereka dapat hidup dengan tentram, gitu seperti itu. Sehingga ada sistem hukum dan sistem yang lainnya.
Kemudian macam-macam sistem politik. Menurut Almond dan Paul membagi 3 kategori sistem politik, yakni ada primitif yang intermittent, artinya bekerja dengan sebentar-bentar istirahat. Bekerja, istirahat, bekerja, istirahat. Ada tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda dalam sebuah kebudayaan atau subjek. Kemudian ada yang modern di mana struktur-struktur politik yang berbeda berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya partisipan. Kemudian ada klasifikasi sistem politik menurut Alpian. Yang pertama ada otoriter atau totaliter, yang kedua ada anarki, ada demokrasi dalam transisi. Menurut Ramlan Surbakti mengklasifikasikan sistem politik dengan kriteria ada otokrasi tradisional, ada totaliter, ada demokrasi, ada negara berkembang. Nah, di sini menurut Almond dan Coleman, macam-macam sistem politik yang banyak berlaku di negara berkembang. Ada demokrasi politik dalam artian sebuah sistem demokrasi yang dibangun dengan keseluruhan sistem politik. Ada demokrasi terpimpin, ada oligarki pembangunan, ada oligarki totaliter, dan ada oligarki tradisional. Ini kita akan bahas lebih lengkap lagi. Ada demokrasi sebagai sistem politik. Menurut Bingham Powell, sistem politik demokrasi ditandai adanya legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya. Jadi pemerintah ada yang melegitimasi, kemudian karena pemerintah itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga keinginan dari pemerintah itu dilegitimasi sebagai keinginan rakyat. Sehingga ketika membangun sebuah sistem politik harus ada proses yang baik mulai dari awal. Yang pertama mulai dari penjaringan orang-orang yang masuk ke dalam partai politik dan dijadikan wakil partai tersebut untuk duduk di berbagai lini, itu sudah harus melalui proses yang panjang. Seperti itu. Sehingga benar nanti yang disuarakan oleh mereka itu adalah yang mewakili keinginan rakyat. Banyak gitu, seperti itu. Kemudian ada pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui sebuah pemilu. Pemilu itu adalah dinyatakan sebagai pesta demokrasi. Kenapa? Karena tiap warga negara itu berhak untuk menentukan pilihannya sendiri gitu, seperti itu. Kan tapi ada sebagian juga yang tidak menggunakan hal tersebut. Jadi seburuk-buruknya orang yang dipilih ya lebih baik dipilih daripada tidak ada yang dipilih. Jadi jangan sampai ketika kita tidak memilih justru memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memilih yang tidak baik. Sehingga pilihlah orang yang baik di antara yang baik. Orang yang paling baik di antara yang baik. Atau mungkin kalau nanti calonnya tidak baik semua, ya pilihlah yang lebih baik gitu. Dari yang tidak baik gitu. Berarti di sini kalau memang calonnya tidak baik itu ada tugas dari partai politik, ada mekanisme dari partai politik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, partai politik itu harus mendidik kader-kadernya agar mereka menjauhi korupsi, agar mereka dapat berbuat baik gitu, seperti itu, sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada sebagian orang dewasa dapat mengikuti proses pemilihan, memilih atau dipilih, kecuali orang yang hak politiknya dicabut. Kemudian penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berorganisasi, pers, walaupun memang semuanya itu tidak boleh berlebihan. Kebebasan dalam berbicara yang berlebihan itu tidak baik juga. Tetapi pembungkaman terhadap suara-suara dan masukan yang bertujuan untuk memperbaiki dibungkam itu apalagi tidak baik juga gitu, seperti itu. Jadi segala sesuatunya harus disesuaikan, segala sesuatunya harus pas, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kemudian ada selanjutnya suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Yang pertama ada infrastruktur politik. Berdasarkan teori politik, infrastruktur politik mencakup ada partai politik, ada kelompok kepentingan tertentu yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada kelompok penekan atau pressure group, ada media komunikasi politik atau political communication media, dan ada tokoh politik, ada politik figur. Jadi lima infrastruktur politik ini memiliki peranan
yang berbeda-beda dan sering keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Hak dasar sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Dan hak dasar sebagai warga negara itu adalah yang pertama sebagai warga negara dan penduduk Indonesia. Yang kedua bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Walaupun ini nanti harus selalu dikritisi terhadap penegak hukum, jangan sampai nanti hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Jadi negara memiliki sebuah kewajiban untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran, lisan, dan tulisan. Jadi silakan untuk melakukan perserikatan, kemudian untuk membentuk sebuah organisasi. Kemudian mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia. Kemudian ada jaminan beragama dan pelaksanaannya. Kemudian ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Ada mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, mengembangkan usaha di bidang ekonomi, dan jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin. Jadi terhadap fakir miskin itu ada yang disebut dengan jaminan sosial. Ya, keseluruhannya itu adalah sebagai hak dasar warga negara. Walaupun kewajibannya memang kita harus penuhi gitu. Jangan sampai kita menuntut hak terus tetapi kewajiban tidak dilakukan. Jadi harus ada balances antara hak dan kewajiban. Kewajiban dulu harus dilakukan, kemudian setelah itu baru kita menuntut hak. Nah, kalau partai politik, banyak orang yang antipati dengan yang disebut dengan partai politik. Karena banyak orang yang menganggap bahwa partai politik adalah lumbungnya tikus-tikus koruptor. Nah, di sana juga kita harus melihat lebih jeli lagi. Kenapa sistem politik di kita seperti itu? Kenapa partai politik di dalamnya itu banyak sekali tikus-tikus koruptor? Mungkin untuk menjadi wakil-wakil pemerintahan, wakil-wakil rakyat, itu ada sesuatu proses yang membutuhkan dana yang lumayan besar. Sehingga nantinya akan berdampak terhadap kelanjutan yang dilakukan oleh mereka. Mungkin ketika menjadi seorang anggota dewan dia menghabiskan uang 1 miliar. Nah, ketika dilihat dari gaji ternyata tidak mendukung untuk mendapatkan uang tersebut kembali. Bahkan kalau dia ketika mencalonkan itu adalah dari pinjam meminjam, nanti itu akan kerepotan juga. Sehingga ketika berkuasa, bagaimana caranya modal untuk menjadi anggota dewan tersebut itu dapat kembali. Ada eksistensi parpol merupakan sebuah prasyarat baik sebagai sarana penyalur aspirasi rakyat maupun dalam proses penyelenggaraan melalui wakil-wakilnya dalam badan perwakilan rakyat. Kemudian ada cara-cara untuk memperoleh kekuasaan. Yang pertama secara legal, ikut pemilu legislatif. Yang kedua secara ilegal, melakukan subversif, revolusi, dan coup d'etat. Nah, yang harus dilakukan ya memang dengan menggunakan cara-cara yang legal. Kalau cara-cara ilegal nanti itu akan berdampak terhadap kemajuan sistem politik yang ada. Jadi harus menjalankan sistem politik itu berdasarkan SOP yang sudah disepakati. Sehingga itu termasuk cara-cara yang legal. Kemudian di sini ada masa pra kemerdekaan. Sistem politik di Indonesia itu ada Budi Utomo, berdiri 20 Mei 1908, merupakan organisasi modern pertama yang melakukan perlawanan secara non-fisik. Nah, kemudian selanjutnya dalam perkembangannya menjadi partai-partai politik yang didukung kaum terpelajar dan buruh tani. Ada Sarekat Islam, ada Muhammadiyah, ada Industry Parties, kemudian ada Partai Komunis Indonesia, ada Partai Nasional Indonesia, ada Partai Rakyat Indonesia, ada Partai Indonesia, ada Partai Indonesia Raya. Nah, seperti itu. Ini partai-partai politik yang berkembang pada masa pra kemerdekaan. Kemudian masa pasca kemerdekaan, di sini ada beberapa klasifikasi partai politik dengan berbagai alirannya. Menurut dasar dan asasnya, ada ketuhanan, ada partai
Masyumi, ada Partai Syarikat Islam, ada Partai Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, ada PERTI, kemudian ada Partai Kristen Indonesia atau Parkindo. Nah, itu berdasarkan ketuhanan. Ada Masyumi, ada Partai Syarikat Indonesia, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, dan ada Partai Kristen Indonesia. Kalau kebangsaan, ada Partai Nasional Indonesia, ada Partai Indonesia Raya, ada Partai Rakyat Indonesia, ada Partai Demokrasi Rakyat atau Partai Banteng, ada Partai Rakyat Nasional, ada Partai Kebangsaan Indonesia atau PARKI. Kemudian ada aliran Marxisme, ada Partai Komunis Indonesia, ada Partai Sosialis Indonesia, ada Partai Murba, ada Partai Buruh, dan ada Permai. Kemudian ada nasionalisme, ada Partai Demokrat Tionghoa (PTDI), ada Partai Indonesia Nasional, dan ada juga IPKI. Nah, ini ketika pemilu pertama. Nah, kemudian menurut Alpian mengelompokkan partai politik hasil pemilu 1955, ada aliran nasionalis, ada Partai Buruh, PNI, PRN, PIR Hajairin, ada Parinda, SKI, kemudian ada Partai Islam, ada Masyumi, NU, PSII, dan PERTI, kemudian ada aliran komunis, ada PKI, aliran sosialis, ada PSI dan GTI, ada aliran Kristen, ada Partai Katolik, dan Parkindo. Kemudian kehidupan politik masa demokrasi liberal. Banyak ditandai pergantian kabinet. Kabinet itu seringkali jatuh bangun. Kemudian persaingan antar elit politik sangat besar telah membawa negara pada instabilitas politik sehingga mandeknya pembangunan ekonomi dan rawannya keamanan. Antara satu konflik antara satu partai dengan partai yang lainnya, antara satu kekuatan dengan kekuatan lainnya, itu membuat jadi negara tidak stabil sehingga untuk pembangunan dan ekonomi itu menjadi tidak stabil pula. Akibat konflik berkepanjangan pada Badan Konstituante untuk merumuskan undang-undang yang bersifat sementara itu mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang selanjutnya melahirkan demokrasi terpimpin. Nah, ada masa Orde Baru. Nah, Orde Baru 1966 melakukan pembenahan institusi politik karena jumlah parpol yang banyak tidak menjamin stabilitas politik. Nah, kemudian parpol peserta pemilu tahun 1971, ada Golongan Karya, ada Partai Nasional Indonesia, ada NU, Nahdlatul Ulama, ada Partai Katolik, ada Partai Murba, ada Partai Syarikat Islam Indonesia, ada Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, ada Partai Kristen Indonesia, ada Partai Muslimin Indonesia, ada Partai Islam PERTI. Nah, kemudian hasil pemilu 1971 menunjukkan kemenangan Golongan Karya. Terjadi penyederhanaan partai politik. Ada partai berbasis Islam, mulai dari NU, kemudian Parmusi, PSII, dan Partai Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau PO3. Kemudian partai berbasis sosialis dan nasionalis, ada Parkindo, ada Partai Katolik, PNI, Murba, dan IPKI menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 75, Pemilu 77 dan 1982 hanya diikuti 3 peserta, yaitu P3, Keislaman dan Ideologi Islam, kemudian Golongan Karya, Kekaryaan dan Keadilan Sosial, PDI, Demokrasi, Kebangsaan, Nasionalisme, dan Keadilan. Nah, kemudian perbandingan perolehan suara. Jadi di sini ada P3 itu memperoleh 96 kursi, kemudian Golongan Karya itu 236 kursi, kemudian PDI 30 kursi. Kemudian 77 Partai Persatuan Pembangunan itu dapat 18 juta, kemudian Golongan Karya 39 juta, kemudian PDI 5 juta. Kemudian tahun 87 itu P3 61,
kemudian golongan karya 299, PDI 40. Jadi seperti itu. Kemudian 92, P362, golongan karya 282, PDI 56. Kemudian 97, P389, golongan karya 325, dan PDI hanya mendapatkan suara 11. Nah, seperti itu. Kemudian masa era reformasi sampai dengan sekarang ada 48 partai politik untuk multipartai, sehingga banyak bermunculan partai-partai yang baru. Ada Partai Indonesia Baru, ada Partai Kristen Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Aliansi Demokrat Indonesia, sampai Partai Pekerja Indonesia. Kemudian kelompok kepentingan. Nah, jenis-jenis kelompok ada kelompok anomik, kelompok spontan dan tidak memiliki nilai atau norma. Ini orang-orang yang tidak baik gitu ya. Kelompok asosiasional, biasanya jarang terorganisir dan kegiatannya kadang-kadang. Ada kelompok institusional, merupakan kelompok pendukung kepentingan institusi seperti partai politik, korporasi, bisnis. Kemudian kelompok asosiasional merupakan kelompok yang terorganisir yang menyatakan kepentingan dari satu kelompok dan memiliki prosedur yang teratur. Kemudian kegiatan kelompok kepentingan dalam sebuah negara sangat bergantung kepada sistem politik pemerintahan. Apakah menerapkan sistem kepartaian tunggal, 2 partai atau lebih. Pada sistem partai tunggal, kelompok kepentingan sangat dibatasi karena pemerintahan totaliter atau otoriter. Pada umumnya dianut oleh negara-negara komunis, ada Rusia, kemudian RRC, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan lain sebagainya. Kemudian pada sistem 2 partai atau lebih, kelompok kepentingan berpeluang tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pada umumnya dianut oleh negara-negara yang demokratis. Ada kelompok penekan, ada pressure group. Pada kelompok penekan dapat dipergunakan rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dengan sasaran mempengaruhi atau membentuk kebijakan pemerintah. Ada lembaga swadaya masyarakat, ada organisasi sosial keagamaan, ada organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan hidup, ada organisasi pembela hukum dan HAM, ada yayasan atau badan hukum lainnya. Kemudian ada media komunikasi politik dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Media komunikasi itu ada surat kabar, telepon, faksimil, internet, televisi, radio, film, dan lain sebagainya. Mereka ini semua dapat menjadi peran penting karena dapat menyampaikan informasi dan membentuk pendapat umum dan sikap politik publik terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat saja sebuah kebijakan itu berubah ketika ada informasi dari media komunikasi politik ini gitu. Sehingga dulu ketika zaman Pak Harto supaya kebijakan itu tidak banyak hal-hal yang memubuinya, sehingga sistem informasi komunikasi politik ini dibungkam. Kemudian ada tokoh politik, pengangkatan tokoh politik dilakukan melalui proses ada transformasi dari peranan-peranan non politis, baik dari orang keagamaan, kebudayaan yang memiliki status sosial, sehingga mereka walaupun tidak masuk dalam sistem politik itu dihargai. Gitu. Kemudian ketika masuk ke dalam sistem politik ya memang sudah bersifat khusus dikarenakan sudah memiliki sudah memiliki tempat di hati rakyat. Ada pengangkatan penugasan untuk menjalankan tugas-tugas politik gitu. Menurut Lester G. Seligman bahwa proses pengangkatan tokoh politik berkaitan dengan legitimasi elit politik, ada masalah kekuasaan, ada representatif elit politik dan hubungan antara pengangkatan tokoh politik dengan perubahan politik. Kemudian ada suprastruktur politik, merupakan mesin politik resmi sebagai penggerak politik formal. Pada negara monarki atau pemerintahan yang dikuasai oleh keluarga bangsawan, baik raja, ratu, berperan sebagai lambang kebesaran alat pemersatu. Contohnya Ratu Inggris, walaupun memang Inggris itu adalah negara yang menganut sistem monarki konstitusional. Dalam artian Ratu dan Raja Inggris itu adalah sebagai kepala negara namun bukan sebagai kepala pemerintahan. Jadi dijadikan sebuah simbol pemersatu. Sedangkan kepala pemerintahnya itu ada di dalam Perdana Menteri.
Kabinet dapat dibentuk berdasarkan pemilu tergantung tingkat pendemokrasiannya. Pada negara republik, elit politik ada yang memegang kekuasaan secara diktator, namun juga banyak yang bersifat demokratis. Perkembangan ketatanegaraan negara modern pada umumnya elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan tiga. Yang pertama ada eksekutif, pelaksana undang-undang, legislatif, pembuat undang-undang, dan yudikatif, mengadili pelanggaran undang-undang dengan sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan. Ada suprastruktur politik harus didukung oleh infrastruktur politik, mulai dari rakyat, partai politik, ormas dalam pemerintahannya melalui wakil-wakilnya. Kemudian ada mekanisme pemerintahan, infrastruktur, dan suprastruktur politik dapat memenuhi fungsinya manakala sistem politik mampu yang pertama mempertahankan pola atau tata cara, norma, prosedur-prosedur yang berlaku, menyelesaikan ketegangan, melakukan perubahan, mewujudkan tujuan nasional, dan mengintegrasikan dan menjamin keutuhan seluruh sistem. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Bapak akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.